Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulistiati dari jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di video ini saya akan membahas materi mengenai subject verb agreement. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Bahasa Inggris dengan dosen baru yaitu Ibu Paulus Abkorya. Selamat menonton teman-teman. Apa sih itu subject verb agreement? Subject verb agreement adalah kesesuaian antara subjek dengan verb. Maksudnya yaitu kesesuaian antara singular subjek dengan singular verb atau plural subjek dengan plural verb. Perbedaan singular dan plural. Singular itu bersifat tunggal, diantaranya ada she, he, it, dan nama orang. Biasanya untuk singular itu menggunakan verb one dengan penambahan akhiran s atau is. Sedangkan untuk plural itu bersifat jamak atau lebih dari satu. Diantaranya ada I, you, we, dan they. Biasanya untuk plural itu menggunakan verb one tanpa penambahan akhiran s atau is. Di sini ada peraturan jika subjeknya singular maka verbnya menggunakan is. Dan jika subjeknya plural, maka verbnya menggunakan are. Untuk contoh kalimatnya yaitu Nylon like Orlon is synthetic. Nylonnya sebagai subjek dan is-nya sebagai verb. Kenapa menggunakan verb is? Karena nylon merupakan subjek singular. Untuk contoh berikutnya yaitu There are several universities in this city. Are-nya sebagai verb dan several universities-nya sebagai s. Mengapa menggunakan verb are? Karena subjek several universities-nya merupakan subjek plural. Jadi verbnya yaitu menggunakan verb are. Subject verb agreement rules atau aturan dalam subject verb agreement. Tujuan adanya aturan yaitu untuk dijadikan pedoman menentukan bentuk subjek dan verb. Untuk aturan yang pertama yaitu singular dan plural. Aturannya jika subjek singular maka harus diikuti oleh singular verb. Untuk contoh kalimatnya yaitu She read a book, she-nya sebagai subjek dan read-nya sebagai verb ditambah akhiran s. Karena kalimat ini merupakan kalimat singular. Untuk contoh selanjutnya yaitu The student go to school. The study-nya sebagai subjek dan go-nya sebagai verb tanpa ditambah akhiran s. Karena kalimat ini bukan merupakan kalimat singular, melainkan kalimat plural. Untuk aturan yang kedua yaitu prepositional phrase. Aturannya jika terdapat prepositional phrase maka subjek adalah sebelum preposition. Untuk contoh kalimatnya yaitu The books on the table are mine. The book-nya sebagai subjek dan on the table-nya sebagai prepositional phrase, are-nya sebagai verb. Sesuai dengan aturannya yaitu subjek sebelum prepositional phrase. Untuk aturan yang ketiga yaitu conjunction and, or, but, and. Untuk aturan ini yaitu ketika dua subjek yang dihubungkan dengan and maka gunakan verb plural. Contoh kalimatnya yaitu Lida and Lia are playing guitar together. Lida and Lia merupakan dua subjek yang dihubungkan dengan conjunction and maka verbnya menggunakan verb are atau verb plural. Untuk aturan yang keempat yaitu expression of quantity. Apabila terdapat expression of quantity, all, most, atau some diikuti oleh preposition of, maka subjek bisa singular atau plural, tergantung pada kata benda setelah preposition.
Untuk contoh kalimatnya yaitu most of the students are from Indonesia. Kalimat seperti ini berarti plural karena dilihat dari the student-nya, maka verbnya menggunakan verb are. Contoh berikutnya yaitu most of the money was gone. Kalimat ini dilihat dari the money. The money merupakan subjek singular, maka verbnya menggunakan verb was. Untuk aturan yang kelima yaitu interrupting phrase. Aturannya jika phrase yang mengganggu dalam penentuan subjek. Beberapa interrupting phrase antara lain together with, along with, especially, including, as well as, dan yang terakhir in addition to. Untuk contoh kalimatnya yaitu Lida together with her friend is cleaning the room, yang merupakan interrupting phrase yaitu together with. Untuk aturan yang keenam yaitu agreement after certain word. Aturannya jika terdapat kata yang selalu berbentuk tunggal, namun mungkin memiliki makna jamak. Berikut sejumlah kata yang menggunakan aturan khusus yaitu everybody, everything, everyone, anybody, anything, anyone, somebody, something, someone, nobody, nothing, dan no one. 12 kata itu adalah singular. Jadi kalau bertemu dengan kata itu maka verbnya menggunakan verb singular. Untuk contoh kalimatnya yaitu everybody comes on time. Everybody-nya terlihat seperti jamak atau plural namun bermakna singular atau tunggal. Untuk aturan yang ketujuh yaitu the and her. Aturannya dalam kalimat yang menggunakan the atau her, subjek biasanya ada di belakang verb dan bentuk verbnya harus mengikuti subjek. Contoh kalimatnya yaitu her is the pencil. The pencil berada di belakang is karena the pencil merupakan subjek dan is merupakan verb. Contoh yang berikutnya yaitu there are trees beside the building. Trees-nya berada di belakang are karena trees merupakan subjek dan are merupakan verb. Untuk aturan yang ke-8 yaitu sesuatu yang menunjukkan jumlah, amount of time, money, wage, diikuti dengan singular verb. Contoh kalimatnya yaitu 2 weeks is enough time for a nice vacation. Tulis di sini itu menunjukkan amount of time atau menunjukkan waktu. Maka diikuti dengan verb singular. Untuk aturan yang ke-9 yaitu expression a number of. Untuk aturannya jika terdapat kata number yang berarti sejumlah, maka diikuti oleh plural verb. Untuk contoh kalimatnya yaitu
A number of students were missing from class. Verbnya menggunakan verb were karena sesuai dengan peraturannya, yaitu jika terdapat kata number, maka verb yang mengikutinya yaitu plural verb. Jadi were merupakan plural verb. Untuk aturan yang ke-10 yaitu beberapa kata yang biasanya plural tapi bermakna singular tetap diikuti singular verb. Berikut contoh katanya. Akademik, subjek, matematik, fisik, statistik, disket, herpes, abstrak, nouns, dan new politik. Contoh kalimatnya yaitu Mathematics is a difficult subject. Matematik terlihat seperti plural, namun bermakna singular, maka verb yang mengikutinya is atau menggunakan verb singular. Sekian dari video pembahasan ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.